Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Heru Mudara MPD di MK Media Pembelajaran. Setelah sebelumnya kita belajar apa itu media pembelajaran audio, kemudian apa itu podcast. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu, bagaimana caranya membuat podcast untuk media pembelajaran. Nah, ada beberapa tahapan yang harus teman-teman ikutin untuk membuat podcast sebagai media pembelajaran. Sebelumnya, secara keseluruhan pembuatan podcast untuk media pembelajaran itu sama saja dengan pembuatan podcast pada umumnya ya. Yang pertama, teman-teman harus menentukan topik dan tujuan podcast. Jadi tentukan dulu nih, kita mau membuat topik apa, mau membahas materi apa. Terlebih kalau teman-teman itu membuat podcast untuk media pembelajaran. Artinya kita harus tentukan dulu kita mau bahas apa. Contoh, kita mau membahas tentang kesehatan COVID misalnya. Ya udah, topiknya tentang COVID. Misal cara penanggulangan COVID kah, atau cara penanganan COVID kah, atau cara mencegah COVID kah, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi supaya pembahasan kita nggak terlalu melebar, jadi kita harus menentukan dulu topik dan tujuan podcastnya untuk apa. Yang kedua, menyiapkan naskah dan skenario. Nah, ini yang berbeda. Mungkin ada beberapa podcast di luar yang tanpa naskah dan skenario. Jadi dia tanya jawab aja, interaksi aja, yang ya ngalir aja gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran tidak bisa seperti itu. Mungkin nggak saklek naskah dan skenario kayak skrip video YouTube atau skrip apa gitu ya. Nah, mungkin ini hanya kayak panduan-panduan aja, misal daftar pertanyaan atau daftar submateri yang akan kita bahas. Jadi misal kita mau membahas COVID. Oke, pertama kita akan membahas apa itu COVID. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bagaimana cara pencegahannya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita menyiapkan poin-poin apa yang akan kita tanyakan ke narasumber atau apa yang akan kita bahas di podcast kita. Jadi menyiapkan naskah itu bukan berarti kita menyiapkan teks dari awal sampai akhir, enggak. Mungkin kita menyiapkan poin-poin apa saja yang akan dibahas gitu ya. Kemudian merekam dan mengedit audio. Nah, ini jadi bagian yang paling penting. Kenapa? Jangan sampai materi yang sudah bagus, penyampaian sudah bagus dari pemateri, narasumber dan lain sebagainya, itu jadi nggak menarik untuk disimak karena audionya jelek, kemudian suaranya putus-putus dan lain sebagainya ya. Nah, itu jadi hal yang penting buat teman-teman semua perhatikan. Karena ketika rekaman dan editing audionya kurang bagus, itu jadi hal yang krusial banget. Kan podcast itu kan yang didengar yang diutamakan adalah audionya. Ketika audionya bermasalah, ya apa yang akan kita simak gitu. Nah, yang terakhir, menambahkan efek suara dan musik. Nah, mungkin ini akan jadi dalam tanda kutip hal tambahan saja untuk podcast teman-teman. Apakah ini jadi suatu kewajiban? Enggak juga gitu, boleh ditambahkan atau enggak gitu. Ada beberapa orang juga yang mengatakan ini nggak penting juga gitu. Contoh, misal kalau di podcast Deddy Corbuzier itu dia selalu tidak menambahkan efek suara atau musik apapun karena dia ingin ya yang didengerin adalah kontennya, bukan terdistract sama musik dan lain sebagainya. Ada juga konten kreator yang bilang ya kalau nggak ada musik, nggak ada efek apa-apa itu kayak kosong aja, kayak ada yang kurang, makanya ada pelengkap. Nah, ini terserah ke teman-teman aja apakah mau ditambahkan efek suara dan musik atau biasa aja biar suara suara narasumber aja, nggak usah ada efek dan musik lagi, barangkali supaya lebih dalam tanda kutip lebih lebih fokus ke kontennya gitu. Nah, itu kembali lagi ke pilihan teman-teman mau memilih yang mana gitu ya. So, itu tadi bagaimana cara membuat langkah-langkah membuat podcast sebagai media pembelajaran. Dan next kita akan lebih ke praktikalnya, bagaimana cara merekam suara dengan baik, kemudian bagaimana juga menghasilkan
kualitas suara podcast yang bagus dengan alat seminimal mungkin hanya menggunakan HP saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.